Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulina Nur Syabani dari Fakultas Psikologi dengan NIM 200401110156. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan Sayyid Syarif Al-Alimil Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan illa ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thumma ila hadrati al-musannif hadal kitab Asy-Syarif Al-Alimil Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja memasuki babul hajju, yaitu mengenai ibadah haji. Wa ammal hajju, adapun ibadah haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, rukun Islam yang nomor 5. Wa huwa fardun ala kulli muslimin, yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, mukallafin hurrin, yang mukallaf dan merdeka. Wa kadal umratu fil umri marratan, begitu pula umrah, yaitu dalam seumur hidup sekali. Bisyaratil istita'ah, dengan syarat harus mampu. Wahya ayyamlika ma yahtaju ilaihi, yaitu hendaknya memiliki apa yang dibutuhkannya. Fi safarihi, dan di dalam perjalanannya. Ilal haji dahaban wa iyaban, menuju haji yaitu Makkah dan Madinah, yaitu biaya pergi dan pulangnya. Wa nafaqota, dan memiliki nafaqah. Man talzamuhu nafaqatuhu, bagi orang yang wajib ia nafkahinya, ila ruju'ihi, selama dia pergi haji sampai dia kembali. Jadi ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang nomor 5, yang mana hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa a'malul haji, dan adapun amalan ibadah haji, salah satu asya'a, yaitu ada 3. Arkanun, ialah rukun. Wa wajibatun, kewajiban. Wa sunanun, serta sunah-sunahnya. Fa arkanu, adapun rukun-rukun haji, khamsatun, itu ada 5. Al-ihramu, yang pertama ihram. Wa huwa, ialah niyatut dukhuli fil haji awil umrah, niat masuk di dalam ibadah haji atau umrah. Wa yustahabbu ayyaqula ma'adhalika, dan disunahkan sambil mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Wa la yasihul ihramu bil haji, dan tidaklah sah ihram dengan haji illa fi ashhurihi, kecuali pada bulan-bulannya. Wahya, yaitu Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa Asyru Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, dan akhirnya muncul fajar pada malam Idul Adha. Wa baqil arkan, dan sisanya yaitu al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, tawaf ifadah,
wasa'yu sa'i, wal halqu awit taqsyiru, serta mencukur atau memotong rambut. Nah, untuk rukun ibadah haji itu ada 5. Yang pertama ihram, yaitu niat memasuk di dalam ibadah haji atau umrohnya. Kedua yaitu wukuf di Arafah. Ketiga ifadah. Keempat sa'i. Dan kelima mencukur atau memotong rambut. Wa arkanul umrati, adapun rukun umroh, hiya yaitu arkanul haji, sama seperti rukunnya ibadah haji, illal wukufa falaysa minha, kecuali wukuf di padang Arafah bukan termasuknya. Wa yajibu lit-tawafi, dan wajib ketika tawaf, as-satrul umrati, yaitu menutup aurat, wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati, dan suci dari 2 hadas serta najis. Wa ayyakuna sab'i taufatin fil masjid, dan harus 7 putaran di dalam masjid. Wal baitu ayyasarihi, dan Makkah berada di samping kirinya. Wa huwa kharijun anhu, dan ia berada di luarnya. Wa yajibu ayyakuna sa'yu, dan wajib ketika sa'i, sab'an harus 7, wa ba'da tawafin, setelah tawaf, wa ayyabda'a bis sofa, dan harus mulai dari sofa, wa yahtiman bil marwah, dan diakhiri di marwah. Nah, untuk rukun umrah ini sama seperti rukunnya yang ada pada ibadah haji, kecuali wukuf di padang Arafah, itu tidak termasuk. Nah, yang wajib ketika tawaf itu menutup aurat, suci dari 2 hadas dan najis, lalu melakukan 7 putaran mengelilingi Ka'bah, yang mana Ka'bah itu berada di samping kirinya. Kemudian untuk sa'i itu juga harus 7, dilakukannya setelah tawaf, dan dimulai dari sofa dan diakhiri dengan marwah. Wa wajibatul haji, adapun ibadah haji, al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat, wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahri, dan menginap di Musdalifah pada malam Idul Adha. Wal mabitu layalit at-tasyriki bi Mina, dan menginap pada malam tasyrik di Mina. Warramyu, melempar jumrah, wa tawaful wada', dan melakukan tawaf wada'. Wa amma sunanu, dan adapun kesunahannya, fakullu ma siwal arkani wal wajibati, yaitu setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban. Faman taraka ruknan, maka barang siapa yang meninggalkan rukun, lam yashihhu hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu, dan tidaklah ia lepas atau bebas, min ihramihi, dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, kecuali setelah melakukannya. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, dan tidak bisa ditempel atau diganti dengan denda atau selainnya. Salatatun minal arkan, dan 3 dari rukun tersebut, la tafutuhu madama hayyan, yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup. Wahya at-tawafu, yaitu tawaf, wasa'yu sa'i, wal halqu, dan mencukur. Waman taraka syai'a, barang siapa yang meninggalkan minal wajibati, dari kewajiban, shahha hajjuhu, haji tetap sah, walazimatu damu, dan wajib membayar denda. Wa alaihi ithmun, dan baginya dosa, lam ya'dar, kalau tidak ada udzur. Wa man taraka syai'a, dan siapa yang meninggalkan minasunani fala syai'a alaihi, dari kesunahannya tidak terkena apa-apa. Walakin, akan tetapi, tafutuhul fadilah,
ia terlewat keutamaannya. Wa yahrumu, dan haram, satru ra'sir rajuli, menutup kepala bagi laki-laki, wa wajhil mar'ati, dan menutup wajah bagi seorang perempuan, au ba'dihima, ketika mereka berihram, au ba'dihima, menutup keseluruhan atau sebagiannya, wa izalatu dufri, dan memotong kuku, wa sya'ri, dan rambut, wa dahnu sya'ri ra'si, memakai minyak pada rambut kepala, wal lihyati, dan jenggot, wa tatayyubu jami'il badan, dan memakai wewangian seluruh badan. Adapun yang diharamkan bagi laki-laki adalah menutup kepala. Untuk perempuan ialah menutup wajah ketika mereka berihram, baik itu sebagian atau keseluruhan. Kemudian memotong kuku, rambut, lalu memakai minyak pada rambut kepala maupun rambut jenggot, dan memakai wewangian seluruh badan itu diharamkan. Wa yahrumu aqdun nikahi, dan dilarang atau haram melakukan akad nikah, wal jima'u, dan jima', wa muqaddimatuhu, dan permulaannya, wa itlafu kulli hayawanin bariin, merusak binatang daratan, wahsyiyin makulin, yang buas yang boleh dimakan, wal mar'atu karrajuli fil muharramati, dan orang perempuan sama seperti orang laki-laki di dalam larangannya. Jadi untuk larangan ini sama antara perempuan dan laki-laki, tidak ada bedanya. Seperti tidak boleh melakukan akad nikah, lalu bersenggama, maupun sebelum bersenggama, terus merusak binatang daratan yang buas ataupun yang boleh dimakan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab hifdzul qalbi minal ma'asyi, yaitu bab menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi, adapun menjaga hati, minal ma'asyi, dari perbuatan maksiat, wajibun, itu hukumnya wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati, begitu pula seperti menjaga anggota badan yang terdiri ada 7. Fardun ainin, itu hukumnya fardu ain, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Nah, di sini menjaga hati dari maksiat itu merupakan wajib bagi setiap orang muslim. Sama seperti menjaga anggota badan yang terdiri dari 7, yaitu mata, telinga, hidung, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Famina ma'asyil qalbi, contoh maksiat hati diantaranya adalah asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu di dalam Allah, wal amnu, merasa aman, min makrillah, dari ancaman atau teguran Allah, wal qunutu, dan berputus asa, min rahmatillahi ta'ala, dari kasih sayangnya, wa takabburu, dan sombong, ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wariya'u, dan riya', walau ujubu, dan ujub, bita'atillahi ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal hasadu, dan hasad, wal hiqdu ala abidillah, dan iri hati kepada para hambanya. Wa makna hasadi, dan adapun makna dari hasad ialah karahiyatun nikmah, merasa tidak senang dan merasa berat kepada orang muslim, ala muslim, wal wastisqaluha, yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Wa minha, dan diantaranya juga seperti
al-israhu terus-menerus ala maksiatillah, terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah. Wal bukhlu dan pelit atau kikir bima aujaballahu ta'ala dengan apa yang diwajibkan baginya. Wasu'udzoni dan berburuk sangka billahi wa bikhalqillah kepada Allah dan para makhluknya. Watasgiru dari ketaatan lima a'dhamullah, watasgiru dan merendahkan lima a'dhamullah dari apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Min ta'atin dari ketaatan, au maksiatin dari maksiat, au Qur'anin dari atau Al-Qur'an, au ilmin dari orang alim, au jannatin au narin dari surga maupun neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asyi dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat. Wal khaba'ithil muhlikati dan keji yang membinasakan. Bal ba'du dzalika dan ada sebagian dari perbuatan tersebut mimma yadkhulu yang menjerumuskan fil kufri di dalam kekafiran. Wala'iyadu billahi ta'ala min dzalika. Kami berlindung kepada Allah dari tersebut. Nah, untuk hasad ini yang termasuk ke dalam maksiat hati, diantaranya adalah ia terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Lalu pelit atau kikir dengan apa yang harus, misalnya ia harus berbagi kepada sesama, tapi ia pelit dan kikir. Lalu ada buruk sangka atau suudzon kepada Allah ataupun makhluknya. Kemudian merendahkan apa yang diagungkan atau dimuliakan oleh Allah dari ketaatan. Lalu maksiat, Al-Quran, orang alim, surga atau neraka. Selanjutnya memasuki babun ta'atil qalbi, yaitu bab tentang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi dan dari ketaatan hati diantaranya adalah al-imanu billahi beriman kepada Allah, wal yaqinu yakin, wal ikhlasu dan ikhlas, wat tawadhu dan rendah hati atau tawadhu, wan nasihatu menasihati lil muslimina kepada orang-orang muslim, wasakhau dermawan, wa husnudzanni dan berbaik sangka, wa ta'dimu mengagungkan sya'airillah syiar atau lambang Allah, wasyukru dan berterima kasih ala ni'amillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, kal islami seperti nikmat Islam, wa ta'atin ketaatan, wasairin ni'ami dan semua nikmat, wasyabru dan sabar, alal balai atas bala, mislu al-amrodi seperti sakit, wal mihani ujian, wa mautil ahibah dan meninggalnya kekasih atau orang-orang terdekat, wa faqdil mali dan hilangnya harta benda, wa tasallutin nasi dan penguasaan manusia, wa sabru ala ta'ati dan sabar atas ketaatan, wasyabru 'alal ma'asyi dan sabar saat menjauhi segala larangannya. Wasiqahu dan berpegang teguh birrizqi minallah dengan rizki bahwasanya itu semua dari Allah. Wa bu'dud dunya dan menjauhi dunia, wa adawatun nafsi memusuhi hawa nafsu, wa syaitani dan setan, wa mahabbatullahi wa rasulihi dan cinta kepada rasulnya, wa sahabatihi dan para sahabat, wa ahlul bait atau ahlul bait keluarganya, wa tabi'in para pengikutnya, wa sholihin dan orang-orang soleh.
Waridho anillah, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepadanya. Wa tawakkalu alaihi, dan pasrah kepadanya. Wa ghairu dzalika, dan lain-lainnya minal wajibatil qalbiyatil munjiyah, yang termasuk dari kerusuhan hati yang menyelamatkan, keharusan hati yang akan menyelamatkan dirinya. Nah, bentuk dari ketaatan hati ini adalah seperti beriman kepada Allah, yakin atas keputusan Allah, ikhlas dalam menerima takdir segala cobaan Allah, rendah hati, lalu menasihati kepada orang-orang muslim. Tentunya menasihati ini dengan cara-cara yang dianjurkan, seperti cara-cara dengan perkataan yang baik serta tidak menyinggung perasaan yang dinasihati. Kemudian dermawan, yaitu menjadi orang yang mudah berbagi, lalu berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah maupun kepada hambanya, lalu mengagungkan syiar atau lambang Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, seperti nikmat Islam, ketaatan, dan semua nikmat. Lalu yaitu sabar, terus sabar atas bala, sakit, ujian, atau meninggalnya kekasih atau orang terdekat, lalu kehilangan harta, terus sabar dalam penguasaan manusia seperti tahta dan kedudukan jabatan seperti itu. Lalu sabar atas menjalankan ketaatan dan juga sabar dalam menjauhi larangannya. Kemudian masuk ke bab ma'asyil jawari, yaitu bab maksiat anggota badan. Nah, untuk anggota badan ini terdiri dari 8 maksiat badan, yaitu ada maksiat perut, ada maksiat lisan, maksiat mata, telinga, tangan, kaki, dan juga kelamin. Wa amma, dan adapun ma'asyil jawari, maksiat anggota badan diantaranya ialah fama'asyil batni, adapun maksiat perut, mislu seperti aklir riba, memakan harta riba, wa syurbi, dan minum kulli muskirin, setiap perkara yang memabukkan, wa akli, dan memakan malil yatimi, harta anak yatim, wa kulli, dan setiap perkara ma haramallahu, yang Allah haramkan, minal ma'kulati, dari makan dan wal mashrubati, dan minuman, dari makan dan minuman. Untuk maksiat perut yang dijelaskan dalam kitab ini itu contohnya seperti memakan harta riba. Sudah jelas kalau hukum riba itu haram, tapi ia mengetahui dan ia tetap memakannya. Itu termasuk dalam maksiat perut. Kemudian minum minuman sesuatu yang memabukkan, seperti minum khamr dan apapun yang memabukkan. Lalu selanjutnya ada memakan harta anak yatim. Nah, kita tidak boleh memakan harta yang seharusnya itu diberikan kepada anak yatim, tapi kita yang memakannya. Itu akan mengakibatkan maksiat perut dalam diri kita. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu, dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat akilar riba, orang-orang yang memakan harta riba, wa kullaman, dan setiap orang a'ana ala aklihi, setiap orang yang membantunya, wa la'ana syaribal khamri, dan melaknat peminum khamr, wa kullaman a'ana ala syurbiha, dan orang-orang yang membantunya, hatta ba'i'a laha, serta menjualnya. Nah, di sini itu Allah dan Rasulnya melaknat
setiap orang yang memakan harta riba dan setiap orang yang membantunya. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mengetahui ada seseorang yang memakan harta riba, tetapi kita tidak mengingatkan dan kita membiarkannya saja, itu termasuk dalam kategori membantu. Jadi Allah dan Rasul melaknat orang seperti itu. Dan juga melaknat peminum khamr. Nah, khamr tadi kan termasuk minum-minuman yang memabukkan, jadi diharamkan. Kemudian khamr dan orang yang membantunya serta menjualnya. Nah, kita mengetahui ada banyak di suatu daerah yang tidak hanya minum khamr, tapi juga ada yang membantu menjualnya. Nah, orang yang membantu menjualnya itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyul lisani, yaitu maksiat lisan. Wa ma'asyul lisani, adapun maksiat lisan, katsiratun aidan, ada banyak juga. Di antaranya adalah mislu seperti al-ghibati, ghibah, wahia dzikruka akhakal muslima, yaitu engkau menyebutkan atau menggunjing saudaramu muslim. Bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak sukai. Wa in kunta shadiqan, meskipun engkau benar. Wan namimati, dan bohong. Wal kadibi, wan namimati, mencela. Wal kadibi, berbohong. Wasyatmi wasabi, dan mencaci maki. Wal la'ni ghairiha, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang termasuk maksiat lisan diantaranya adalah menggibah. Kita sudah tidak asing dengan kata gibah, di mana di lingkungan sekitar kita juga banyak yang melakukan gibah. Gibah merupakan salah satu kita yang mengetahuinya adalah membicarakan atau menggunjing sesama muslim, sesama saudara kita dengan apa yang dia tidak sukai. Bisa jadi itu benar ataupun salah, itu tetap termasuk gibah. Lalu ada berbohong, mencaci maki, mencela, dan melaknat seseorang sama muslim dan sebagainya. Itu termasuk maksiat lisan. Ma'asyul aini, selanjutnya ada maksiat mata. Wa ma'asyul aini, adapun maksiat mata, mislun nadhari, yaitu seperti melihat ilan nisa'il ajnabiyat, kepada perempuan ajnabiyah atau yang bukan mahramnya. Wa nadharul aurati, melihat aurat. Wan nadhari bil istihqari, melihat dengan merendahkan. Ilal muslim, kepada orang muslim. Wan nadhari fi baitil ghairi, dan melihat kepada rumah orang lain bi ghairi idnih, tanpa seizinnya. Selanjutnya di sini ada maksiat mata. Nah, adapun maksiat mata itu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah atau yang bukan mahramnya. Kalau melihat perempuan berarti kan otomatis yang melihat laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Hukum ini tidak berlaku hanya untuk laki-laki saja, tetapi kepada perempuan juga harusnya seperti itu. Kita tidak boleh melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan rasa ketertarikan kita yang akan menimbulkan hawa nafsu dan itu membuat maksiat. Lalu melihat aurat, baik itu aurat sesama jenis maupun lawan jenis, itu tidak boleh. Kemudian melihat dengan merendahkan, seperti kita melihat seseorang tetapi dengan prasangka yang merendahkan dirinya gitu. Lalu yang terakhir ada melihat isi rumah orang tanpa seizinnya. Nah, ketika hidup di desa, maksudnya di kampung, di desa seperti itu, kita
tidak asing dengan rumah-rumah warga yang pintunya terbuka ya. Beda lagi dengan yang hidup di kota. Nah, karena itu ketika melihat rumah orang, isi rumah orang tanpa seizin pemiliknya, itu termasuk maksiat karena bisa jadi di dalam rumah tersebut memiliki aib atau yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain, tapi kita melihatnya tanpa seizinnya begitu. Itu termasuk maksiat mata. Selanjutnya ma'asil udhuni, adapun maksiat telinga. Ma'asil udhuni, adapun maksiat telinga, kal istima'i, yaitu seperti mendengarkan, ilal ghibati, pada gibah, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, minal muharramati, dari perbuatan yang haram. Nah, untuk maksiat telinga ini, contohnya dalam kitab ini, mendengarkan pada gibah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan perkumpulan atau mengadakan suatu perkumpulan, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana di dalam perkumpulan tersebut terdapat perbincangan yang tidak istilahnya menuju ke ghibah, meskipun kita tidak berpartisipasi, meskipun kita tidak mengikuti atau menambah perkataan yang merujuk ke ghibah, kita hanya mendengarkan saja, itu termasuk maksiat telinga. Jadi apabila kita menemukan perkumpulan yang di dalam tersebut membicarakan seseorang, baik itu baik atau buruk pada seseorang, meskipun itu faktanya benar, itu termasuk ghibah dan itu tidak boleh kita untuk mendengarkan. Lebih baik menghindari daripada kita terkena dosa ghibah. Ma'asil yadi, selanjutnya ada maksiat tangan. Wa ma'asil yadi, adapun maksiat tangan, kat tatfifi, seperti mengurangi fil kaili, pada takaran, wal wazni, dan timbangan, wal khiyanati, dan berkhianat, wasariqati, mencuri, wasairil mu'alamati, dan semua mu'amalah atau pekerjaan al-muharramati, yang haram dilakukannya, seperti kal-qatli, membunuh, wal-dharbi, memukul, bi ghairi haqqin, tanpa adanya hak atau wewenang. Nah, untuk maksiat tangan di sini ialah mengurangi pada takaran atau timbangan. Contohnya ketika berjualan atau melakukan jual beli, nah di situ terdapat timbangan. Ketika kita membeli jeruk atau beras ataupun gula, si penjual telah menambahkan bobot pada timbangan yang seharusnya tidak ada di situ. Nah, itu termasuk maksiat tangan dan dosa kita akan bersaksi pada hari akhir nantinya. Lalu ada berkhianat, mencuri itu baik hal kecil maupun yang besar, dan semua pekerjaan atau muamalah yang haram dilakukannya, seperti membunuh, memukul tanpa ada hak atau wewenang. Nah, membunuh ini kan memang dilarang ya. Terdapat hadis dalam Al-Quran, terdapat ayat dalam Al-Quran kalau membunuh, apalagi membunuh seseorang diperbolehkan asal orang tersebut pantas udah dibunuh. Lalu membunuh hewan tanpa bersalah dan memukul, seperti kita banyak menemui orang-orang yang tidak menyukai salah satu hewan, contohnya hewan kucing. Nah, ia hanya memiliki perasaan tidak menyukai pada hewan tersebut, tetapi hewan tersebut hanya meminta sedikit bagian makanan dari kami, sisa makanan lebih tepatnya, tetapi seseorang itu risih atau benci kepada hewan tersebut, lalu ia memukul hewan tersebut. Itu termasuk tidak boleh dan akan mendapatkan dosa dari maksiat tangan.
Kemudian ma'asyur rijli, maksiat kaki. Wa ma'asyur rijli, adapun maksiat kaki yaitu seperti al-masyu, berjalan fi si'ayati bi muslimin, untuk menakuti orang muslim, au qatlihi, atau ingin membunuhnya, au ma yadurruhu, atau perbuatan yang membahayakannya, bi ghairi haqqin, tanpa adanya wewenang, wa ghairi dzalika, dan selain itu, min kulli ma harrama al-masyu ilaihi, yang haram berjalan menujunya. Nah, untuk maksiat kaki ini seperti kita berjalan untuk menakuti orang-orang muslim atau ingin membunuhnya. Seperti kita memiliki niatan untuk menyelakai orang tersebut atau memiliki niatan untuk membunuhnya, tetapi kita berjalan menuju ke arahnya menggunakan kaki kita. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya banyak ditemukan kasus kalau menaruh paku-paku di pinggir jalan lalu akan menyebabkan ban mobil atau ban sepeda motornya itu akan bocor dan akan berhenti di bengkel miliknya, seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau contoh seperti itu kan kita menggunakan kaki untuk berjalan dengan niatan menyelakai orang lain serta menaruh pakunya di pinggir jalan tersebut. Itu sudah mendapatkan 2 kali maksiat, yaitu maksiat tangan dan kaki. Lalu ma'asyul farji dan maksiat kelamin. Wa ma'asyul farji, adapun maksiat kelamin yaitu kazina, seperti zina, wal liwati, liwat, wal istimna bil yadi, istimna, wa ghairiha, dan lain sebagainya, min ma'asyul farji, dari maksiat farji. Nah, adapun yang termasuk dalam maksiat kelamin ini adalah zina, sudah pasti ya, terus liwat, istima, dan lain sebagainya. Nah, untuk maksiat kelamin ini memang terlihat sedikit tabu ya, cuman ada beberapa ilmu yang ia menjelaskan atau ia menjabarkan seperti ilmu biologi ataupun seperti ilmu dalam kedokteran, seperti itu kan ada tata cara merawat kelaminnya, atau terus juga itu terdapat kasus libido atau ejakulasi. Ya, ejakulasi itu ketika dilakukan terus-menerus ia akan memunculkan hawa nafsu dan membuat menuju ke maksiat kelamin. Kemudian ma'asyul badani, lalu yang terakhir ada maksiat badan. Wal ma'siyatu bikulli badani, adapun maksiat badan yaitu kalau uquqi, seperti durhaka, lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal firari minaz zahfi, lari dari peperangan, wa huwa minal kabairi, yaitu termasuk dari dosa besar, wa ghairi ma dzukira, dan selain yang disebutkan, mithlu, seperti qati'atir rahimi, seperti memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan, wadul minnasi, dan menganiaya manusia. Nah, dalam maksiat badan ini disebutkan seperti durhaka kepada orang tua, terus lari dari peperangan, lalu juga ada memutuskan hubungan silaturahmi serta menganiaya manusia. Nah, sudah jelas kalau durhaka atau berbuat tidak baik kepada orang tua itu sudah dosa besar.
Dosa besar di sini ada dua, yaitu durhaka kepada orang tua dan yang kedua ada lari dari peperangan. Nah, untuk durhaka kepada orang tua ini ada banyak jenisnya yang kita ketahui. Lalu ada lari dari peperangan. Mengapa lari dari peperangan ini termasuk dalam maksiat badan? Karena peperangan itu kan termasuk cara pembelaan ya, pembelaan baik itu agama atau negaranya. Nah, ketika kita lari dari pembelaan tersebut demi untuk menyelamatkan diri kita sendiri, itu tidak boleh karena termasuk dosa besar. Kemudian selain yang disebutkan seperti memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan menganiaya manusia. Nah, untuk memutus hubungan silaturahmi ini sudah banyak ditemukan contoh kasusnya, seperti ketika kita ada dua orang yang meminjam atau meminjamkan uang atau apapun lah yang dalam artian hutang. Nah, si peminjam tersebut seperti tidak ingin mengembalikan uang pinjamannya. Lalu dia menghindari yang peminjam tersebut, menghindari secara terus-menerus. Nah, kemudian yang awalnya mereka tetangga sebelah, dari situ akan memutuskan hubungan silaturahmi. Dan yang terakhir ada menganiaya manusia. Menganiaya manusia ini sudah sepantasnya tidak boleh ya, soalnya menganiaya ini banyak yang kita gunakan untuk maksiat, seperti kaki untuk menuju ke orang tersebut, lalu tangan untuk memukulnya, lalu bisa jadi ada mulut kita yang melontarkan kata-kata yang tidak baik, lalu mata kita yang memancarkan kebencian kepadanya, itu tidak boleh. Wallahul muwaffiq wal mu'inu lima yahibu wa yarda. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi taufik dan memberi pertolongan pada orang-orang yang dicintai dan diridhoinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah mencurahkan sholawat rahmat kebaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dalam kitab ini terdapat Qunutus Syafi'iyah. Ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fima tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma an'amta bihi wa awlait. Nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Berikanlah kebaikan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau berikan kebaikan. Berilah kekuatan kepadaku sebagaimana yang telah Engkau berikan kekuatan. Berikanlah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Peliharalah aku dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menentukan hukuman dan tidak kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau berikan kekuasaan dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Bagimu segala pujian di atas yang Engkau pastikan. Ampunilah aku bertobat kepadamu, dan semoga Allah mencurahkan rahmat kebaikan atas junjungan kami
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarij bihil kurab wa tuqadda bihil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sekian penjabaran atau pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Sayyid Syarif Al-Alimil Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alabil Habsyi. Wallahu muwaffiq wa muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.